Ada sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi yang tidak tercatat di peta. Desa ini bernama Karangtemu dan dikenal oleh para tetua sebagai tempat yang dihapus dari dunia nyata. Di sana, kekayaan datang dengan cepat, tapi hanya orang terdekat yang sanggup menanggung harganya. Andra, pria muda asal Jogja, tiba-tiba mendapat warisan sebuah rumah tua dari pamannya, yaitu Pak Broto yang meninggal mendadak tanpa sebab yang jelas. Anehnya, rumah itu tidak tercantum di dokumen manapun. Tapi Andra tetap mendapat surat warisan lengkap dengan kunci dan alamat, yaitu di Dusun Karangtemu, RT 0, RW 0. Saat Andra datang ke sana, desa itu seperti tidak nyata, sunyi, berkabut, dan seolah waktu terhenti. Penduduk desa menatapnya dengan tanpa bicara, hanya mengikuti dengan tatapan kosong. Malam pertama di rumah warisan, Andra mendengar suara-suara bisikan dari balik dinding bambu rumah. Saat ia dekati, suara itu berubah menjadi erangan, kemudian tawa. Lalu terdengar suara pamannya, yaitu Pak Broto, yang berkata, "Jangan pernah buka pintu bawah tanahnya, Ra. Jangan ulangi kesalahan paman." Tapi rasa penasaran Andra terlalu besar. Besok malamnya ia menemukan sebuah pintu kecil tersembunyi di bawah karpet tua. Ia buka dan melihat tangga batu menurun. Di dasar tangga ada lorong menuju ruangan dengan cermin besar yang retak. Dikelilingi lilin hitam. Di depan cermin itu, Andra melihat bayangannya sendiri, tapi tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tersenyum dan berbicara, "Kau mau kaya, Andra? Tinggal ucapkan Sa'ra kilas murka dan berikan satu nama yang kau sayangi." Andra panik dan lari. Tapi keesokan harinya, rekening banknya tiba-tiba terisi miliaran rupiah. Nama pertama yang muncul di benaknya adalah pacarnya, Siska. 3 hari kemudian, Siska ditemukan tewas gantung diri dengan wajah membiru dan lidah menjulur. Andra mulai kecanduan. Ia kembali ke cermin dan memberikan nama demi nama. Dari temannya, rekan kerjanya, bahkan saudaranya sendiri. Setiap kali ia melafalkan mantra itu, kekayaannya bertambah. Mobil mewah, apartemen elit. Tapi setiap malam bayangannya semakin nyata. Hingga suatu malam, saat Andra hendak tidur, ia melihat bayangannya berdiri di luar jendela. Padahal ia sedang di kamar lantai 2. Bayangan itu pun mengetuk kaca dan berkata, "Giliranmu, Andra."
Mulai malam itu, Andra tidak pernah bisa tidur. Dimanapun ia berada, bayangan itu mengikutinya. Dalam cermin, genangan air, bahkan di layar ponsel. Dan setiap kali melihatnya, Andra kehilangan satu bagian tubuh yang terasa kebas. Mulai dari tangan, kakinya, hingga wajahnya. Ia kembali ke karang temu, berniat menghentikan perjanjian itu. Tapi semua rumah di desa itu hilang. Hanya rumah warisan itu yang tersisa. Dan kini penuh bercak darah di dindingnya. Andra masuk ke ruang bawah tanah untuk terakhir kalinya. Di sana, cermin itu kini utuh. Bayangannya berdiri tegak, berpakaian seperti Andra, dan berkata, "Kau sudah kenyang, sekarang gantian aku yang hidup." Bayangan itu menarik Andra masuk ke dalam cermin. Jeritan Andra menggema, dan setelah itu, tubuhnya pun lenyap. Rumah itu kini kosong. Tapi siapapun yang mendekat ke cerminnya akan melihat bayangan Andra tersenyum, seolah menunggu nama baru untuk dijadikan tumbal. Jangan pernah tergoda kekayaan instan, sebab bisa jadi yang kau beri bukan hanya tumbal orang lain, tapi dirimu sendiri.